Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, MPM 1921911030 dari kelas 2A Penjas. Saya akan menjelaskan materi mengenai standar isi. Nah, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Nah, yang dimana kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidik tertentu. Nah, tetapi secara umum standar isi mencakup sasaran yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek akan yang dicapai dan menjadikan pengalaman belajar peserta didik. Nah, selanjutnya standar proses. Standar proses ialah standar nasional yang pendidikannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan standar. Proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Nah, di sini ada pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang pertama itu perencanaan proses. Nah, perencanaan proses itu dimana meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Nah, merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelaan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan nilai, dan kegiatan penutupan. Yang ketiga itu penilaian. Nah, di mana guru harus dapat hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya standar penilaian dan pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian pendidikan adalah kriteria pengenalan lingkup yang dimana tujuannya itu tujuan, manfaat, dan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pembelajaran peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu berupa sikap, pengetahuan, keterampilan. Tujuan penilaian itu untuk tahu hasil nilai belajar peserta didik dan tujuannya memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran itu tersebut. Yang ketiga itu yang C, prinsip penilaian. Banyak prinsip penilaiannya itu sampai 7. Yang pertama itu sahih, yaitu berarti penilaian diantaranya sebagai berikut, yaitu mencerminkan kemampuan yang diukur. Terus adil, objektif, terbuka, penyeluruhan, sistematis, dan beracuan. Nah, tetapi sini bentuk penilaian banyak, yaitu seperti penilaian hasil belajar, pengukuran pengetahuan tercapainya kompetensi peserta didik, dan pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagai yang dimaksud lebih lanjut oleh Rektorat Jenderal terkaitan. Nah, ini mekanisme penilaian. Nah, mekanisme penilaian itu ada perancang penilaian aspek pengetahuan siswa, penilaian keterampilan siswa belajar, peserta didik yang belum tercapai KKN. Terus hasil penilaian tercapainya pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk
dalam bentuk angka atau deskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian itu ada penilaian aspek sikap dilakukan melalui mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat penilaian peserta didik dengan menggunakan lembaran observasi pengamatan. Nah, terus di sini ada beberapa aspek: penyusunan perencanaan penilaian, pengembangan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes pengamatan, penugasan, perseorangan, perkelompokan, dan bentuk lainnya. Ya, untuk bisa mencapai karakteristik kompetensi dari tingkat perkembangan peserta didik bakal ke tingkat yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.